Baik, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Oke, apa itu QR Code? Ya, QR Code itu kepanjangan sebetulnya dari Quick Response Code. Nah, teknologi ini dikembangkan oleh Denso Corporation yang ada di Jepang sana. Dan teknologi ini pula itu yang proof bahwa Jepang itu mulai berimprovisasi ya di bidang teknologi informasi. Mungkin sudah banyak ya yang tahu bahwa teknologi cryptocurrency ya itu juga dari Jepang asalnya. Nah, sekarang kita bahas ini ya, QR code saja dulu. Nah, QR code atau Quick Response Code ini merupakan teknologi pemindai yang mungkin sebelumnya Bapak, Ibu ataupun rekan mahasiswa sekalian ini pernah melihat kode batang ya. Kalau dulu dikenal istilah dengan barcode. Pemindainya tidak pakai kamera ya, tapi dia pakai alat khusus laser gitu ya. Kode batang itu ada yang thick, ada yang bold. Jadi itu garis-garis itu. Kenapa dinamakan kode batang semacam itu? Nah, ternyata kalau kita gabungkan tadi ya hanya batang secara vertikal ya, lalu diketemukan dengan kode batang ya, barcode secara horizontal itu membentuk nilai tersendiri ya, dan bahkan nilai itu bisa disematkan static URL. Jadi kalau dulu yang namanya kode batang atau barcode itu mungkin yang terbaca hanya misal 0 dan 1 ataupun angka-angka tertentu gitu ya. Biasanya kan kode-kode transaksi biasanya dipakai untuk di apa itu mesin kasir gitu ya. Tetapi ketika dua kode batang itu tadi ditemukan ya, itu membentuk satu pola ya, yang mungkin sekarang kita lebih kenal sebagai QR code. Dan alat pemindainya juga nggak perlu alat khusus ya. Jadi dia bisa menggunakan kamera ya. Kalau sekarang kan kita handphone ya yang kita sering pegang gitu ya, itu juga bisa pakai kamera handphone. Nah, untuk QR kodenya itu sendiri itu ada beberapa apa ya model ya. Bisa static QR code, jadi ada QR code di-scan lalu muncul static URL. Lalu membuka sebuah halaman web atau web page. Ada juga yang model yang kedua yaitu dynamic QR code. Jadi QR code di-scan lalu muncul dynamic link to other page dan dia langsung ini ya, langsung ada pilihan nih. Apakah masuk ke URL A ataupun URL B baru dia membuka nih web page A ataupun web page B. Jadi bedanya yang satu dan kedua ini kalau yang dynamic QR code ini lebih variatif ya. Jadi menunya jadi lebih banyak gitu ya. Dan informasi yang bisa dibuka kan otomatis lebih banyak. Lalu ada juga model scan QR code dengan scanner umum ya. Misal seperti ini ya. Di scan masuk ke URL ataupun data. Atau mungkin ada yang bertanya-tanya ya apa itu URL? URL itu kalau di IT itu dikenal dengan istilah unique resources locator. Jadi apa ya? Satu tempat khusus ya yang ya alamat itulah alamat link web gitu biasanya. Alamat link web itu kan dulu bentuknya nggak seperti itu, bentuknya ya angka gitu. Tapi sekarang makanya disilahkan dia dengan URL. Tapi kalau sekarang kan untuk awam itu dibikin lebih mudah jadi halaman web atau web page semacam itu. Dan ada juga model yang kedua ini ya. Jadi scan QR code dengan aplikasi mobile khusus. Jadi harus ada aplikasinya nih. Kalau yang 1, 2, 3 ini nggak perlu. Jadi misal di handphone Anda ada aplikasi pemindai QR gitu, udah bisa pakai yang model 1, 2, dan 3. Tapi kalau yang 4 ini dia pakai aplikasi mobile khusus. Ya mungkin apa di dalam aplikasi mobile khusus itu mungkin bisa dicantumkan macam-macam ya iklan ataupun nama pembuat dari aplikasi tersebut dan seterusnya. Ataupun kalau nanti diterapkan di pembelajaran ya bisa nama kelas, nama sekolah dan seterusnya. Tapi intinya itu tadi aplikasinya ya memuat informasi. Kalau soal aplikasinya sendiri pemindai QR code itu rata-rata sama ya. Nah, untuk membuatnya kita bisa menggunakan alat ataupun perangkat ini ya. Anda bisa
nanti kita praktekkan bersama-sama. Alamatnya ini ya, https://www.grstaff.com. Sebetulnya aplikasi pembuat kode QR ini ada banyak ya, tapi yang kita bahas pada pertemuan kali ini cukup satu saja. Oke, bagaimana langsung kita coba ya, ini ya kita coba praktekkan.